Karena ini bermula dari sebuah akun bernama Jokowi, ya. Dari bagian pertama, jadi dia membuat sebuah percakapan imajiner. Percakapan imajiner artinya percakapan yang tentu saja tidak real, tetapi ini menggambarkan sedikit banyak bagaimana argumentasi mereka untuk suka meminta pengakuan dari agama Kristen begitu ya. Jadi menggunakan ayat-ayat yang mereka mau. Matius pasal 21 ayat 11. Ayat yang pertama ya. Dan orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Sehingga kita masuk pada argumen yang pertama, apakah Yesus itu hanyalah nabi biasa ya? Bagi para polemikus muslim, mereka suka sekali menggunakan ayat-ayat seperti ini. Dan mereka mengatakan, ini nih bukti bahwa Yesus hanyalah nabi biasa. Untuk memulainya, saya mengajak teman-teman untuk belajar, untuk memahami fenomena ini. Dan bagi saya, mereka adalah kaum literal yang suka buta konteks. Jadi kita tidak heran dengan strategi yang dilakukan oleh para polemikus muslim ini yang suka menyamanyamakan antara Yesus dan Isa. Jadi mereka memaksa supaya Yesus di dalam Alkitab kita adalah Isa Al-Masih di dalam Al-Quran mereka. Dan kita tahu sama-sama bahwa Yesus bukanlah Isa di dalam deskripsi Al-Quran mereka. Meskipun tentu saja kita menghormati Quran, menuliskan tentang Isa seperti apa, tetapi jelas-jelas di dalam Alkitab, Yesus dan Isa itu berbeda. Begitu ya. Nah, untuk supaya mendapatkan pengakuan dari orang-orang Kristen, mereka ingin menyamakan dan mereka mengambil ayat-ayat, ya seperti misalnya ayat yang tadi ini ya. Mereka mengambil ayat ini untuk supaya menunjukkan kepada orang Kristen bahwa Yesus itu adalah nabi biasa, seperti Isa adalah nabi biasa. Nah, teman-teman, pertanyaannya adalah bagaimana menjawab kaum yang buta konteks ini, ya. Nah, saya harus menjelaskan di awal karena hal yang pertama ini krusial, ya. Saya ingin menunjukkan kepada Anda bahwa ada pernah sebuah kejadian di mana ada dua orang sahabat Muhammad yang menghalalkan minum khamar atau menghalalkan minum anggur, minum alkohol. Dua orang sahabat itu bernama Qudamah ibnu Mashun dan Amir ibnu Ma'adi Kariba. Ya. Dua orang sahabat ini menghalalkan, dalam kisah ditemukan bahwa mereka menghalalkan untuk minum khamar. Padahal kita tahu bahwa di dalam hukum Islam, khamar itu diharamkan. Pokoknya minuman beralkohol, mau banyak mau sedikit ada alkohol dikit, itu udah haram hukumnya buat mereka ya. Misalnya. Nah, jadi kedua sahabat tersebut menggunakan ayat Al-Maidah 93 ya, ayat di dalam Al-Maidah 93. Mereka menuliskan atau mereka menggunakan perkataan ini bahwa tidak berdosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan tentang apa yang mereka makan dahulu apabila mereka bertakwa dan beriman. Jadi dua orang sahabat ini, Qudamah dan Amir ibnu Ma'adi Kariba ini, kemudian mengajarkan kepada umat bahwa minum khamar itu boleh karena mereka diperbolehkan untuk orang-orang yang beriman atau bertakwa, begitu ya. Nah, kisah ini adalah kisah yang jarang sekali orang muslim tahu. Ya, kisah ini adalah kisah yang jarang sekali mereka kenal. Nah, makanya di dalam bukunya yaitu Al-Itqan fi Ulum Al-Quran, Imam Jalaluddin Al-Suyuti itu kemudian mengatakan bahwa asbabun nuzul itu penting sekali. Kenapa? Karena asbabun nuzul itu adalah sebuah catatan tentang turunnya ayat atau konteks kejadian di balik turunnya sebuah ayat. Jadi As-Suyuti ingin memberitahu kepada kita bahwa turunnya ayat di dalam Al-Maidah 93 ini punya konteks dan tidak boleh dijadikan ayat untuk menghalalkan minum khamar, ya. Nah, ini jadi sebuah pembelajaran buat teman-teman yang muslim yang menyaksikan video saya. Bahwa di dalam teologi Islam, penting sekali Anda membaca ayat itu mengerti asbabun nuzulnya.
Asbabun nuzul adalah konteks di balik turunnya sebuah ayat, begitu ya. Nah, jadi kalau Anda itu mohon maaf ya, kalau Anda itu mencomot ayat-ayat Alkitab tanpa mengerti konteks, mohon maaf, Anda bodoh. Ya, karena di dalam ayat-ayat Alkitab pun harus dipahami di dalam konteksnya. Ayat-ayat Alkitab itu harus dipahami di dalam konteksnya. Ayat Matius pasal 21 ayat 11 ini, ketika dikatakan inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea, tidak bisa dijadikan sebuah ayat yang membuktikan bahwa Yesus itu cuma nabi biasa. Jadi tolong pinter dikit gitu ya. Konteks dari ayat ini adalah pada waktu itu momen kejadiannya adalah Yesus masuk Yerusalem menggunakan seekor keledai. Ya. Di ayat yang ke-10 kita menemukan bahwa mengapa orang berkata inilah Nabi Yesus dari Galilea? Karena ada orang-orang yang berkata, siapakah orang ini? Jadi orang-orang tuh gempar, mereka tanya, ini siapa nih yang masuk Yerusalem? Lalu orang-orang pada waktu itu, orang banyak waktu itu menyebut inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Nah, jadi kaum buta konteks ya. Kalau saya sebut sekali lagi, mereka yang suka cocok logi dan comot logi tentu saja bukan semua muslim, tetapi sebagian orang yang suka comot-comot ayat Alkitab ini, Anda itu buta konteks. Buta konteks. Anda tidak mengecek perkataan Yesus. Di dalam kitab yang sama, ya tadi kan Matius pasal 21 ayat 11 ya. Anda tidak mengecek konteks dari Matius 25 ayat 31 dan 32. Di situ Yesus dengan jelas mengatakan dirinya dengan sebutan apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia, Yesus atau anak manusia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Nah, buat Anda sekali lagi yang buta konteks, Anda tidak paham apa itu, kenapa Yesus menyebut dirinya anak manusia. Loh, kan anak manusia kan, berarti Yesus cuma manusia biasa. Bodoh, begitu. Kenapa Yesus menyebut dirinya anak manusia? Karena itu ada hubungannya dengan nubuatan di dalam kitab Daniel pasal yang ke-7. Jadi kenapa orang Kristen menyembah Yesus yang menyebut dirinya anak manusia? Karena itu membuktikan bahwa dia bukan manusia biasa, tetapi dia adalah Tuhan. Kita lanjutkan. Jadi ketika Yesus menyebut dirinya sebagai anak manusia ini, dia sedang menyebut dirinya sebagai Tuhan yang diketahui dan dipahami oleh orang-orang Israel pada waktu itu yang mendengarkan dia. Lah, di dalam Matius pasal 25 ayat 32, Yesus mengatakan semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang. Pertanyaan saya adalah, nabi yang mana yang melakukan penghakiman seperti perkataan Yesus tadi? Nabi siapa yang berani-beraninya melakukan penghakiman? Karena nabi adalah manusia biasa. Dan yang melakukan penghakiman itu hanya Tuhan. Penghakiman itu milik Tuhan. Sehingga kalau Yesus mengklaim dirinya akan menghakimi, akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, akan menghakimi manusia. Kurang ajar sekali Yesus kalau dia adalah nabi biasa. Kurang ajar sekali. Jadi, penghakiman itu adalah milik Tuhan. Dan dengan melakukan atau mengklaim bahwa dia akan menghakimi manusia, itu berarti bahwa Yesus mengklaim dirinya sebagai Tuhan yang akan menghakimi seluruh manusia. Jadi kalau Anda menggunakan ayat Matius pasal 21 ayat 11 bahwa Yesus hanyalah nabi biasa, mohon maaf, Anda buta konteks, Anda bodoh. Ya. Jadi ketika dikatakan Matius pasal 21 ayat 11, inilah Nabi Yesus dari Nazaret, argumen ini kita patahkan. Ini adalah sebuah ayat yang justru tidak dilihat berdasarkan konteks, dicomot, dan dicocok-cocokin sesuka udel mereka. Ya. Jadi saya pikir ini adalah penjelasannya. Ya.